Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi beserta jajarannya, Ketua Pengurus, Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi beserta jajarannya, Bapak Rektor Umi dan Bapak para Wakil Rektor Umi, Direktur Pasca Sarjana, para asisten direktur, dan Ketua Program Studi Program Pasca Sarjana. Yang saya hormati para dekan, para wakil dekan, dan para ketua program studi, ketua PSMF dan ketua laboratorium dalam lingkup UMI, para kepala pusat, sekretaris dan pengurus lembaga dalam lingkup UMI. Yang saya hormati direktur dan para wakil direktur pesantren Darul Mukhlisin pada Lampe, direktur dan para wakil direktur Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina dan Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut, para guru besar dan dosen tetap Yayasan UMI. Yang saya hormati, saya muliakan Direktur Utama PT Argo Investama Sejahtera, dalam hal ini Bapak Dr. H.M. Sattar Setaba. Beliau merupakan mantan Direktur Sementonasa pada masanya. Yang saya hormati Asisten Wakil Rektor 3 UMI, para kepala sekretaris, bendahara dan kepala bidang UPT dalam lingkup UMI, kepala biro, kepala humas, protokoler dan kerjasama. Yang saya hormati Kepala Pusat Perencanaan dan Pengendalian Keuangan UMI, para KTU, kepala bagian dan kasubag dalam lingkup UMI, Ketua Umum Pengurus Majelis Taklim Ukhuwah UMI dan para pengurus, hadirin hadirat yang berbahagia, baik yang bergabung secara luring maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu melimpah kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, yang mana hal ini memperlancar aktivitas kita dalam berpuasa, termasuk dalam menghadiri acara Nuzulul Quran pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita semua menjadi umat-umatnya yang kelak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan lengah dalam beribadah, salah satunya dengan mengkaji Al-Quran, seperti halnya sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sungguh merupakan kebahagiaan yang tak terkira pada tahun ini kita masih diberi kesempatan bersama dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Kehadirannya selalu dirindukan dan dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nama bulan suci Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana unsila fi Quran, bahwa pada bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang hari ini kita selalu baca, kehadirannya di muka bumi tidak hadir begitu saja, tentu melalui peristiwa dan sejarah yang menyertainya. Karenanya izinkan saya merefresh ingatan kita bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Ketika itu Rasulullah SAW usia 40 tahun, beliau mulai cemas melihat masyarakat Mekah. Bukan cuma masyarakat Mekah yang dicemaskan, tapi beliau sendiri mencemaskan keluarganya, termasuk pamannya, sepupunya dan keluarga-keluarga terdekatnya. Beliau Rasulullah cemas, istilah kalau kita sekarang ya punya keresahan sosial. Kenapa ini orang Mekah menyembah patung, dan pada saat itu mereka membuat patung Tuhannya berdasarkan status ekonominya. Yang kaya sekali mereka membuat Tuhannya dari emas, yang agak kaya mereka membuat Tuhannya dari tembaga atau besi, yang miskin mereka membuat Tuhannya dari kayu, dan yang paling miskin mereka membuat Tuhannya dari tepung terigu. Tapi sayang, karena dia miskin, setelah dia sembah Tuhannya, mereka merasakan susah dan payahnya, perutnya kelaparan. Lalu dia lihat Tuhannya, seraya memelas, Tuhan, saya lapar. Maka dimakanlah Tuhannya sedikit demi sedikit, mulai misalnya dari tangannya, habis dari tangannya dia makan kakinya, hingga dimakan semua Tuhannya. Rasulullah pada saat itu gelisah. Kenapa? Karena orang-orang Arab dia makan Tuhannya. Maka Nabi pergi ke atas Gua Hira melakukan perenungan. Ia berpikir meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah sekali. Lalu beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, Iqra, baca." Kata Nabi, "Saya tidak tahu membaca." Dipeluk dan diulang lagi, seraya mengucapkan Iqra, baca. Nabi mengucapkan hal yang sama, saya tidak tahu membaca. Lalu dipeluk sekuat-kuatnya sampai Nabi sesak napas dan Nabi melanjutkannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan dengan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perlu dijelaskan di sini bahwa Nabi itu tidak tahu membaca dan menulis bukan berarti bahwa Nabi bodoh. Leluhur kita dulu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi lihai dalam berdagang. Rasulullah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, tapi beliau cerdas. Apa hikmah sesungguhnya? Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis. Salah satu hikmahnya adalah menghindarkan dari fitnah, bahwa Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam itu adalah karya Muhammad. Inilah hikmah terbesar yang dialami, bahwa Nabi tidak membaca dan tidak tahu menulis. Tapi mereka sendiri membantahnya, bahwa tidak mungkin menulis kitab suci Al-Quran
Tidak mungkin Muhammad yang menulis kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena Muhammad terbukti tidak tahu membaca dan menulis. Inilah hikmahnya menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam Al-Quranul Karim karya Muhammad itu betul-betul firman Allah yang kemudian dibukukan pada zaman Utsman bin Affan. Hadirin yang saya hormati, setelah menerima kitab suci, Rasulullah SAW balik ke rumah. Beliau menceritakan kejadian ini kepada istrinya Khadijah. Begitu Nabi menceritakan, Khadijah lalu percaya. Khadijahlah manusia pertama yang beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Lalu Siti Khadijah inilah yang meyakini sepenuh hati bahwa Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Selanjutnya Nabiullah Muhammad SAW menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diceritakan oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung berkata, sami'na wa ta'na, saya dengar, saya percaya, saya taati, saya ikuti. Itulah pula sebabnya Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq, yang bermakna orang pertama yang langsung percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya muncul dari golongan muda yang langsung percaya kepada Quran, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu sahabat-sahabat yang lain, masyarakat jahiliyah pada waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka tidak percaya kerasulan Nabi. Bahkan mereka menuduhnya Muhammad sebagai manusia orang gila. Hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hira menandakan dimulainya misi kenabian junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan dalam 2 periode. Periode pertama turun ketika bulan Ramadan, tepatnya pada peringatan peristiwa nuzulul Quran 17 Ramadan, dan pada saat itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Periode kedua dari langit dunia menuju permukaan bumi, yaitu ke dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Proses ini berlangsung secara bertahap karena Rasul menjadi jembatan untuk menyampaikan Al-Quran secara terang-terangan. Hal ini berlangsung selama 23 tahun lamanya. Kandungan Al-Quran meliputi unsur akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Keempat unsur ini mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia yang puncaknya membentuk manusia sempurna, insan al-kamil. Saudaraku yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari hiasi dan dalam keseharian kita dengan membaca Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran tidak sekedar dirayakan seremonial, tapi dijadikan upaya membudayakan membaca Al-Quran baik di rumah, kampus, kantor, masjid, sekolah, dan tempat kita bekerja. Alhamdulillah kami Sivitas Akademika FKM, baik pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa berusaha terus membaca Al-Quran selesai sholat duhur secara berjamaah yang dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat yang sudah dibaca. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran tak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar yang bagi jiwa yang gelisah, cemas, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunassilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sendiri menyebut dirinya sebagai penawar atau penyembuh penyakit yang memberi petunjuk dan membawa manusia pada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik. Al-Quran memang bukanlah buku kesehatan, akan tetapi Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi manusia agar selamat baik di dunia maupun akhirat. Al-Quran adalah obat
baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Sebagai obat penyakit rohani adalah mengobati penyakit hati atau kalbu. Ketika umat manusia itu dihinggapi oleh penyakit perilaku buruk seperti kesombongan, iri hati, serakah, kikir dan lain-lain, termasuk bila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah dan tujuan hidupnya bukan mencari ridho Allah, kondisi ini akan mengakibatkan kesesatan, kerusakan, penyakit jasmani dan rohani. Obat penawar yang mujarab untuk mengobati keduanya adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran juga dipercaya sebagai obat bagi penyakit jasmani. Al-Razi, seorang dokter dan filosof muslim misalnya, mengatakan mengambil berkah dari bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit. Terkait dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sekelompok sahabat Nabi mengadakan perjalanan, dan ketika sampai di sebuah perkampungan mereka minta untuk dijamu, tetapi tak seorang pun memberikan tanggapan terhadap permintaan sahabat tersebut. Selang beberapa saat, salah seorang di antara penduduk itu bertanya kepada mereka, "Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Karena pimpinan kami tersengat binatang dan demam." Salah seorang sahabat lalu menjawab, "Ya, ada." Lalu dia mendatangi pimpinan kampung tersebut dan membacakan suratul Fatihah. Atas izin Allah, ia pun menjadi sembuh. Sahabat yang membacakannya itu lalu diberi seekor kambing, tetapi ia menolaknya. Konon ia baru menerima hadiah itu setelah Nabi Muhammad SAW memperbolehkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengarahkan jalan terbaik untuk memaksimalkan eksistensinya, mengembangkan karakter baiknya, dan menjadikannya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terlebih lagi seseorang yang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, ia akan memperoleh pertolongan Al-Quran di hari kiamat. Semoga dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini dapat membuat diri kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama dalam membaca Al-Quran. Terlebih saat ini kita sedang berada pada bulan Ramadan, di mana kita dapat menjadikan bulan ini sebagai momentum perubahan pada diri kita, agar kita bisa lebih bertakwa lagi. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan Al-Quran, dan hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran. Perbaikilah urusan kami dengan Al-Quran, dan sembuhkanlah penyakit kami dengan Al-Quran. Tunaikanlah hutang kami dengan Al-Quran, dan hilangkanlah kegelisahan kami dengan Al-Quran. Ampunilah orang-orang yang telah wafat dengan Al-Quran, dan berilah keselamatan para musafir kami dengan Al-Quran. Jagalah imam kami dengan Al-Quran, dan segerakanlah kemunculannya dengan Al-Quran. Jagalah ulama kami dengan Al-Quran, dan hilangkanlah kesusahan kami dengan Al-Quran. Jagalah pemimpin kami dengan Al-Quran, dan tolonglah tentara kami dengan Al-Quran. Rahmatilah imam kami dengan Al-Quran, dan rahmatilah para syahid kami dengan Al-Quran. Selamatkanlah kami dari neraka dengan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat di dunia, penenteram, teman penghangat kami di dalam kubur, cahaya dan petunjuk di atas syirat, teman dan penyayang kami di surga,
dengan rahmat-Mu yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih di atas semua pengasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.